Bitcoin waktu itu kan. Cuman saya DCA ya setiap bulan. Oke. Jadi, Oke. Kamu udah punya tabungan di bank belum? untuk saat ini tabungan belum. Mungkin uang pegangan aja sih. Oke. Jadi ini ada suatu konsep sebenarnya ya. Jadi Yes. bro, yang kita sebenarnya ini konsep yang pernah gue bikin sekitar 5 tahun lalu, namanya tangga ternak uang. Jadi mungkin gue akan refresh dulu sedikit ya konsep di sini. Pertama adalah saran gue, lu punya at least 10 juta nggak di bank? Rupiah ya kalau mau ngomongin Jepang ya. Rupiah nggak ada. Sama sekali nggak ada 10 juta. Damn. Nah ini tangga pertamanya udah ngawur nih ya. Jadi ini teman-teman makanya kita mau benahin nih awal-awal. Dan kamu sandwich generation sekarang. Kamu dengan kerja di Jepang ini, kamu harus nanti menghidupi kedua orang tua kamu yang ada di Indonesia, betul? Betul. Mereka butuh berapa biayanya per bulan untuk kamu kirim? Saya kirim biasanya 5 sampai 7 kemarin 7 terakhir. Nah itu gimana tuh? Jadi 5 sampai 7 tuh dari mana tuh duitnya? Karena kata kamu pendapatan kamu 20, bisa invest 15. Ada sedikit revisi ya. Iya, nah coba yang benar. Bersih, cuman belum dipotong sama buat biaya orang tua tadi. Oke, jadi pendapatan bersih yang kamu bisa investasikan atau kasih ke orang tua 15 juta. Betul. Oke. Dapat. Oke. Step satu ini sebelum kamu bantu orang tua dan lain-lain. Gue ngerti ya bro ya, sandwich generation karena gue Iya. juga sandwich generation. Dulu sebelum gue kaya, gue juga biayain kedua orang tua gue. Nggak kedua, salah satu. Tapi gue punya adik juga dan gue punya kakak. Sebelum bantu orang lain, itu bantu diri sendiri dulu ya. Jadi ibarat lu di pesawat, bro. Lu jangan kan itu dikasih tahu tuh di pesawat kalau misalnya kenapa-napa lu pakai masker dulu baru kasih ke orang lain. Pay yourself first ya. Iya, keuangan ini sama bro. Jadi lu itu harus pakai masker lu dulu baru pakai masker yang lain. Ya. Jadi masker lu itu apa? Lu harus punya at least 10 juta di tabungan. 10 juta di tabungan itu paling basic. Yes. Sebelum lu mulai ke manapun, sebelum lu mulai ke investasi ini, kalau lu dengerin gua, by bulan depan harus udah ada dong. 5 juta lu bisa kasih ke orang tua, 10 juta udah dari tabungan. Harusnya di bulan depan kelar nih. Ya. Kedua, pertanyaan gua, lu posisi lu punya liabilitas, punya hutang atau enggak? Untuk saat ini aman bro, nggak ada. No. Nggak ada liabilitas. Mungkin kalau kredit gitu gimana ya? Selain rumah, kartu kredit kan bisa lu bayar sambil jalan kan. Rumah dan lain-lain nol ya. Beban hutang dari orang tua? Nggak ada. Wah ini udah mantap nih. Oke, betul. Saya nggak ada. Oke. Itu step keduanya. Jadi di tangga ternak uang, step kedua adalah lu bebasin hutang ya. Jadi pertama itu lu 10 juta dulu ya. Ini kenapa 10 juta? 10 juta ini adalah sebagai pegangan lu aja sebenarnya. Lu harus sebagai manusia Iya. at least ada 10 juta di bank ya. Itu Sebagai makhluk hidup ya. sebagai makhluk hidup ya. Jadi bulan depan asal lu udah kelarin. Nomor 2 itu lu udah nggak usah, yaitu lunasin utang. Nomor 3 bro, itu adalah simpan dana darurat minimal ya. Ini minimal sekitar 3 sampai 6 bulan gaji. Jadi kita hitung gaji lu 20 juta, lu harusnya punya dana darurat itu sekitar 60 juta minimal. Nah ini berarti kan lu harus nabung nih. Halo? Iya, oke. Nah jadi gini, step 1 adalah lu sisihin 10 juta, ya kan? Step 2, lu jangan investasi juga lu, jangan beli Bitcoin, jangan beli S&P 500, jangan beli saham, jangan beli apapun, jangan beli obligasi. Lu nabung dulu. Oke. Dari 10 juta tadi, ini gua nggak minta lu taruh di reksadana pasar uang atau money market fund. Dari 10 juta tadi, ya, itu sisa dari pendapatan lu, kan lu udah 15 juta itu kan. Lu bisa sisihin 15 juta kan? Berarti 15, 30, ya kan? 15. 4 bulan, ya. Bulan pertama itu lu sisihin kasih orang tua lu, terus 10 juta. 4 bulan ke depannya, lu tabung 15 juta. Jadi lu harusnya punya 60 juta di bank, berarti 70 juta di bank. Itu dulu. Oke. Oke, ketika itu nomor 3 udah selesai, nomor 4 tuh invest minimal 20% dari income. Jadi nggak usah gede-gede dulu, pelan-pelan dong. Iya. Step by step. Ya, lu nggak perlu sampai 80 kayak gua. Pelan-pelan dulu, karena lu kan masih berproses kan, lu belum paham semuanya. Jadi kalau lu punya posisi di Bitcoin, jawabannya lu cairin semua sekarang, keluar semua. Out. Setuju. Oke. Ada berapa Bitcoin lu sekarang? Mungkin di 12 juta. Itu out. Nah, 12 juta aja lu out dulu. Jadi lu nggak usah nunggu sebulan. 12 juta tuh out dulu, itu lu masukin tabungan lu. Lu kumpulin sampai jumlahnya 70 juta jadi. Oke bro. Gitu. Oke. Dan ketika lu udah punya 70 juta tadi, baru kita mulai, kita sebutnya perang. Ya, jadi kita defensif dulu.
Ya, di dalam investasi itu lu harus punya dana yang seperti ini. Kalau kan nanti ketika Bitcoin turun, ya bisa naik bisa turun kan. Bitcoin kan volatil kan. Yes. Ketika Bitcoin turun lu makan pakai apa nanti? Kalau lu 12 juta di Bitcoin, Makan beling. lu makan beling nanti tuh kan. Kata Bro Kakak lu makan beling nanti. Ya. Jadi jangan sampai makan beling. Orang yang coba memprediksi lu berharapnya oke 200 ribu nih. Itu cuma jadi 20 juta. Iya. Hidup lu nggak berubah. Hidup lu nggak berubah. Tapi kalau sampai turun, lu hidup di berabe. jalan. Lu hidup di jalan. Namanya itu bad asymmetris jelek gitu Iya. namanya tuh. Kembali tuh risk to rewardnya ya. Iya. Oke.